wilayah dengan pegang dulu. Ini saya mau sampaikan ya, kalau toh ada miskomunikasi, ada miskomunikasi, tinggal kita koordinasikan. Vaksin tetap harus berjalan, ya. Tidak ada yang menghambat vaksin. Baik pemerintah lakukan. Ingat, ini nggak ada pemerintahan. Oke. Ya. Kamu tahu, kami di sana tidak lakukan vaksin. Ya, silakan. Ya. Caranya itu tidak benar. Ya. Bapak, kita sudah komunikasi. Ya, kenapa tidak komunikasi? Sudah, kita sudah komunikasi. Panitia tidak komunikasi. Saya minta izin saja. Tetap izinnya tidak diberikan. Ya kalau tidak diberikan tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa ini. Oh tidak. Bagaimana Tidak. Viralkan saja. Segala sesuatu yang terjadi di pemerintah ini, Kota Sorong adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Jika masyarakat kena sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Ya? Saya minta masyarakat tidak salah, tapi pemerintah harus ada koordinasi yang baik. Pegang izin dulu baru lakukan kegiatan. Ya? Kenapa tidak bisa dilaksanakan di Manokwari dulu? Sudah berjalan di beberapa daerah. Di Manokwari sudah jalan. Manokwari sudah jalan, Pak. Tidak perlu. Terkecuali di Sorong ini tidak dilaksanakan vaksin. Kami laksanakan tiap hari di RT di RW. Kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah, Pak. Kita bantu pemerintah. Kami punya surat sudah masuk tanggal 18 Agustus, tapi tidak ditanggapi. Kalau tidak ada izin, dengar. Kalau tidak ada izin, apa dia? Kalau tidak ada izin, bubar. Kalau tidak kami kasih bubar. Masyarakat datang tahu. Ini program negara, ini kegiatan kemanusiaan. Bapak kan bicara satu. Dengar. Kecuali kalau kami pemerintah Sorong tidak melakukan vaksin. Semua TNI Polri buka. Di samping sekarang ada di sana. Iya, sama-sama berjalan, Pak. Tidak bisa. Tidak. Kecuali pemerintah Kota Sorong tidak bisa. Ini bantu pemerintah. Tidak bisa. Masa tidak bisanya di mana, Tidak Pak? bisa. Masa Bapak jalan Terkecuali. Terkecuali pemerintah Kota Sorong selama ini tidak melaksanakan vaksin. Kami tiap hari kita di bantu. RT, di RW, di lingkungan, di mana-mana kita lakukan. Yang kedua, datang ke sini harus ada izin. Ada persetujuan atau tidak? Sudah divaksin. Bapak jangan Pemerintah. Sampai dengan 6.50. Setelah itu tidak ada double nanti sampai di ibu ini saya bacakan itu dulu. Nanti 647. Panggilan ketiga. Tapi yang jelas 413, 414. Tanggal 18 Agustus 2021 kita sudah 415, 416. dalam hal ini lewat Satgas Covid-nya untuk bisa memberikan izin dan kita bisa melakukan vaksin, ya kan? Kemudian juga kita sudah koordinasi 2 kali, tapi kita tidak diterima ataupun tidak dikeluarkan izin gitu. Tapi pihak lain sudah keluarkan izin juga, misalnya dari pihak kepolisian keluarkan izin untuk kita provinsi. Kemudian Satgas provinsi juga sudah keluarkan. Dengan demikian ya insiden tadi ya bagi saya mungkin karena insiden, tapi ketika ada di sini, ada di tempat vaksin kan ya selain sebagai ketua DPP Partai Nasdem, tapi kapasitas saya juga sebagai Papua Barat. Dengan demikian mestinya ada tingkat koordinasi dalam tingkat koordinasi dalam arti izin kita sudah minta tapi belum dikeluarkan, tapi vaksin kita laksanakan. Kemudian tadi mereka datang kan mestinya kan datang secara baik-baik menemui panitia pelaksana ataupun saya selaku ketua DPP Partai Nasdem sebagai penanggung jawab untuk vaksin ini bisa kita koordinasikan sehingga mungkin ada administrasi yang kita belum selesaikan, kita bisa bicarakan dan kita bisa selesaikan, tapi tidak menghambat vaksin gitu. Karena masyarakat sudah datang berbondong-bondong berharap untuk harus divaksin. Nah dengan demikian tadi saya minta untuk Komandan Satpol tadi ya ini kegiatan tetap jalan. Tidak seperti tadi yang harus datang dengan mempunyai ringan selene
dan lain-lain, bahkan mengancam untuk bongkar tenda dan lain-lain, kita tidak boleh itu tidak boleh seperti itu. Data baik-baik, kita bicara baik-baik, aturan yang belum selesai kita selesaikan dan vaksin kita berjalan. Karena masyarakat dari pagi ini mereka mungkin ya tidak makan juga sudah datang ke sini untuk vaksin ataupun tinggalkan usaha kegiatan dan mereka datang untuk divaksin. Maka kenapa kita juga siapkan sembako di sini, khususnya bagi mereka yang vaksin, karena kita tahu bahwa hari ini dia tutup kios, hari ini dia tidak jual minyak, hari ini dia tidak jual air, hari ini dia tidak melaut, kita datang untuk vaksin, kita sediakan bako untuk satu hari bersemangat. Maka yang akhirnya semua harus mendukung untuk program nasional untuk penanganan ini COVID-19 melalui vaksin. Semua pihak harus mendukung gitu. Kita ada hanya miskomunikasi, tapi saya harapkan hal itu tidak terjadi lagi pada yang berikut gitu, ya toh. Karena kita semua punya kepedulian untuk melakukan vaksin, ya. Dan pemerintah punya target persentase yang harus kita capai. Satu hari ya harus 2 juta seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua Barat pun harus memberikan kontribusi dalam tiap hari yang harus divaksin gitu. Kan pemerintah sendiri dengan semua, ya Partai Nasdem kita juga bukan hanya lakukan di Manokwari atau di Provinsi Papua Barat, nasional. Kita di Jakarta, semua sudut di Jakarta sana kita lakukan vaksin. Di Jogja, di Surabaya, di Sulawesi, di Papua Barat kita lakukan itu dan diizinkan. Pertanyaan saya, kenapa Anda diizinkan? Yang lain bisa diizinkan, itu aja. Bapak, apakah ada tendensi politik? Oh, saya tidak berpikir sana. Sekarang ini yang ada dalam hati kita, itu kita mau membantu menyelamatkan masyarakat, nyawa orang lain. Ini ada kemanusiaan, ya. Jadi makanya saya minta sama Komandan Satpol tadi, kalau memang ada hal-hal yang kita tapi tidak boleh, ancam untuk dirampokkan tenda ataupun suruh bubar, tidak boleh. Ya, kita harus pasti kita jalankan karena ini tugas kemanusiaan yang kita harus selamatkan nyawa manusia. Dalam arti kalau sudah vaksin, ya toh daya tahan tubuh dia kuat, daya tangkal dia kuat sehingga COVID-19 tidak akan masuk gitu, karena sudah ada vaksin di dalam tubuh kita untuk antibodi kita untuk jaga itu. Jadi kita harapkan kita sebagai pejabat ini sepanjang kita sehat ya, sepanjang kita sehat kita vaksin gitu. Kalau tidak sehat ya sudah jelas tidak boleh. Nanti kan pasti dari petugas medis akan sampaikan bahwa sehat, kalau tidak sehat pasti kita tidak vaksin gitu ya. Tapi bagi saya ya ini kita sebagai pejabat panutan. Jadi kita divaksin dulu, baru kita ajak masyarakat untuk bisa vaksin gitu. Kalau tidak nanti kita ajak masyarakat mari vaksin, mereka ambil apa? Bapak saya tervaksin, dan kita kan begitu. Ya, tapi itu bagi yang sehat silakan. Vaksin. 710 ada, 711. Ya, 715, 716. Positif di seluruh Papua Barat 21.805 orang. 21.805 orang. Yang sudah sembuh di Papua Barat 19.906 orang. 19.906 orang yang sudah sembuh. Tingkat kesembuhan di Papua Barat hari ini 91,3%. 91,3% tingkat kesembuhan di Papua Barat. Yang meninggal di Papua Barat 328 orang. 328 orang. Yang sudah vaksin Papua Barat sampai hari ini 291.770 orang. 291.770 orang. Yang sudah vaksin persentasenya sampai hari ini, ya persentase sampai hari ini belum termasuk hari ini kita vaksin. 36,6%. 36,6% yang sudah vaksin Papua Barat. Belum termasuk yang vaksin yang akan dilaksanakan hari ini di Kota Sorong dan juga beberapa sebagai kabupaten kota di Papua Barat. Kita datang ke tempat-tempat vaksin ya, baik itu yang dilakukan di puskesmas, di puskesmas yang dilakukan di rumah sakit, tapi juga yang dilakukan vaksin secara
massal gitu, vaksin secara massal. Yang hari ini juga kita lakukan di Kardinal Remo Kota Sorong. Ya mari datang dan vaksin. Tidak usah takut ya. Di deretan meja yang duduk ini, petugas medis yang duduk ini mulai dari pendaftaran sampai dengan vaksin. Itu di situ ada petugas medis yang mereka sudah dilatih, mereka sudah menghadapi tugas tanggung jawab yang baik, dan mereka juga ada dokter-dokter spesialis juga yang ada di sini. Jadi ketika meja pertama akan ditanya berbagai pihak lakukan vaksin, baik pemerintah maupun di pihak lain, bisa diizinkan. Kenapa kita tidak diizinkan? Ya oke, semua sudah berlalu, vaksin tetap kita laksanakan ya. Baik. Ya, jadi kita ya laksanakan vaksin ini ya sudah jelas ya, masyarakat pihak punya kepedulian untuk masyarakat yang berdampak pada pandemi COVID-19 ya. Itu saja Bapak Presiden pun serahkan sembako. Malam-malam pun Bapak Presiden datang menghubungi masyarakat, panjang kios dan sebagainya, ketuk kapal kios, ketuk pintu, masyarakat buka dia kasih sembako. Jadi tidak ada pihak yang melarang kita untuk kasih sembako gitu. Ya. Ya, pemerintah pun lakukan pembagian sembako. Berbagai pihak, dunia usaha, partai politik pun membagi sembako. Pribadi, keluarga pun, saya secara pribadi pun ada berkat Tuhan, ada kelebihan berkat Tuhan, saya berbagi sembako juga secara pribadi gitu, keluarga. Jadi tidak ada yang larang-larang itu bilang jangan kasih sembako. Kita ya ini dalam rangka bencana non alam ini pandemi COVID, kita harus berbagi ya, kita berbagi supaya kita diberkati, supaya kita bisa sehat. Oke ya.